Salam damai sejahtera, berkah dalam saudara-saudariku. Selamat berjumpa lagi di Tuhanlah Pertolonganku channel ya. Mohon dibantu nih ya, subscribe, share, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi. Kali ini kita akan berbicara misa offline riwayatmu kini. Ini saya sampaikan dalam rangka serasian online Paroki Karangpanas ya. Apa yang ada di sini nanti masih bisa didiskusikan ya. Jadi ini bukan sebuah hal yang sifatnya mutlak harus seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Saat awal pandemi kita mengikuti misa online ya. Kita melihat ini ya, semangat masih tinggi. Pakaian resmi ya, sungguh-sungguh berdoa ya. Di awal pandemi itu bahkan hanya sebulan setelah lockdown di mana-mana kita ikut misa Paskah sangat terharu ya, karena itu pertama kali Paskahan dengan cara online. Nah, tetapi lama-kelamaan orang mengatakan, wah misa online itu lebih enak. Saya bisa suka-suka pilih romo yang saya suka, yang misalnya yang cepat. Saya mau ikut yang jam berapa saja bisa. Saat suasana hati seperti ini saya belum misa dulu, nanti pas suasana hati tertentu baru ikut misa. Saya bisa pilih paroki mana, dengan uskup siapa, dan lain-lain. Nah, lalu setelah 6 bulan perjalanan misa online, lama-kelamaan kok seperti nonton televisi. Pada awal mula itu masih berpakaian resmi seperti ini kan. Moga-moga sampai akhir ya harusnya seperti ini. Nah, maksudnya seterusnya sampai akhir itu. Tapi ada yang pakai daster, wah misa pakai daster. Bayangin saudara-saudari pergi ke gereja pakai daster, pergi ke gereja enggak mandi, coba lupa menyisir rambut atau pakai celana pendek, bagaimana itu ya. Nah, makanya misa online ini berpotensi pada kemalasan ibadah offline ya, karena kalau terbiasa daring dengan persiapan asal-asalan seperti itu ya, efek berikutnya ini saat offline menjadi kebingungan. Nah, selain itu di sini ada bahaya kehilangan spirit paguyuban namun tidak terasa. Ini memang seolah-olah paguyuban, tapi ini kan hanya keluarga ya. Padahal gereja itu kan ya paguyuban orang-orang yang percaya kepada Kristus ya, diilhami oleh Roh Kudus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini paguyubannya masih terasa ya kan. Coba yang misa di kamar sendiri, pakai HP, pakai televisi sendiri. Nah, ini bagaimana ya? Silahkan untuk merenung sendiri. Beberapa waktu lalu dalam bulan katekese liturgi saya memberikan ini serba salah misa online. Ya, katanya misa online itu ya sama saja di rumah saya bisa mengikuti. Ya, untuk orang tertentu mungkin. Ya. Tapi coba kita renungkan, di mana ruangan yang tepat itu untuk misa online itu di rumah? Seberapa banyak dan besar ruangan yang diperlukan untuk misa online? Nah, kalau bersama-sama ya ruangnya harus minimal seperti ini ya kan. Tetapi kalau sendiri di kamar, lagi pula begini ya, tidak semua orang itu punya banyak ruang ya di rumahnya itu. Akibatnya mereka yang tidak punya ruang ya kebingungan ya kan. Nah, saya mau misa di mana? Maksudnya di ruangan mana? Ruang keluarga, ruang tamu? Ini untuk yang punya ruang keluarga, untuk yang punya ruang tamu. Ya, tetapi banyak juga yang ruang tamu adalah ruang keluarga, yang juga di situ
kadang-kadang orang juga makan di situ dan seterusnya. Nah, ini semakin menimbulkan kesulitan. Ya, artinya enggak misa ya salah, ikut misa di situ terganggu, kadang ada tamu, serba salah lah pokoknya, ya kan. Mau di tempat tidur nanti disalahkan lagi, ya. Kecuali mereka yang terbaring karena sakit ya. Tapi untuk mereka yang psikonya normal, masa sih misa di ruang tidur sambil tiduran? Masalahnya itu sambil tiduran, itu nonton HP. Lalu berkaitan dengan sarana, pakai smart TV, nggak punya pakai komputer, nggak punya pakai laptop, nggak punya lah. Yang punya apa? Ya hanya HP atau radio. Ya udahlah, pakai itu asal misa bersungguh-sungguh, ya. Tetapi kadang-kadang ya pakai HP, baterai ngedrop, ini pulsanya habis. Waduh, kok online terus ya, kerap misa ini seminggu 3 kali, ada hari kenaikan dan seterusnya. Aku nggak punya pulsa, gimana ini ya kan? Serba salah ini, ikut ya habisan pulsanya, nggak ikut rasa hatinya ini ingin misa minggu. Belum lagi soal kepantasan ya, pakaian itu ya sudah tahulah, pernah saya ungkapkan juga, resmi seperti ikut misa biasa. Lalu solusinya bagaimana? Ya silahkan, yang hanya punya sarana terbatas, ya, sarana itu bisa berkaitan dengan alat elektroniknya, bisa dengan kuota yang dimilikinya, ya, atau ruangan. Silahkan dengan jujur tentukan mana yang terbaik bagi saudara. Kalau saudara sudah jujur kepada Tuhan dan diri sendiri seperti itu, kiranya berkat Tuhan tidak akan jauh kok, akan tetap mengalir kepada saudara, ya, percayalah itu. Nah, sementara kalau begitu belum bisa misa offline, ya misa online dulu. Kenapa begitu? Ternyata sudah diberi kesempatan masih takut untuk misa offline. Alasannya takut kejangkitan virus. Ikut misa takut kejangkitan virus, ini berdesak-desakan kayak begini, ini gimana ini? Nah, belum lagi yang lansia ya. Lansia lebih bersemangat, ya, tetapi mereka akan terkena aturan pembatasan karena dianggap rentan tertular COVID. Romo saya ini ingin misa tapi nggak boleh masuk, ya kan? Nah, jumlah yang ikut ibadat pun dibatasi dan biasanya ya lansia ini pula yang terkena aturan. Ya, mereka bersemangat tetapi nggak bisa masuk. Nah, sementara ini yang bisa masuk malah kesempatannya itu seperti dibuang-buang. Sayang sekali ini kalau seperti ini, ya kan. Nah, bahkan seorang bapak lansia bertanya waktu ketemu di lingkungan, kapan toh lansia itu boleh misa? Kok sepertinya ini ketidakpastian, kok mulur-mulur. Setiap kali hanya dikatakan mungkin minggu besok, mungkin pekan depannya lagi. Nah, kalau seperti ini mungkin sampai saya mati tidak pernah akan misa lagi. Ya kasihan ya. Ini bukan ungkapan saya tangkap bukan ungkapan orang ngelokro atau putus asa ya, tetapi saya menangkap di sini ini adalah sebuah ungkapan orang yang bersemangat tetapi tidak mendapatkan kesempatan. Sangat disayangkan. Nah, sekarang masalah apa efeknya untuk hidup menggereja? Ada nggak efeknya itu? Kalau orang hanya misa online saja akan menjadi orang beriman tanpa berkomunitas. Ya, itu seperti ya lepas dari pokoknya ranting anggur, lepas dari
pokoknya, atau bagaikan ranting anggur yang patah. Meskipun masih terhubung dengan pokoknya, tetapi aliran suplai makanannya itu tidak full seperti itu. Ada yang kurang, apalagi kalau orang sebenarnya kurang tetapi tidak merasa, ini makin payah lagi. Nah, Paus Fransiskus ya, seperti dikutip Kastra.co mengatakan bahwa isolasi selama masa pandemi membahayakan kehidupan iman seseorang, sakramen, gereja, dan umat. Tanpa disadari kan kita ini terisolasi selama ini, harus tinggal di rumah terus, ya kan? Keluar sedikit harus segera cuci tangan, menggunakan protokol kesehatan dan seterusnya, ya. Itu membahayakan kehidupan iman seseorang. Karena apa ya? Ini antara lain paguyubannya itu tidak ada kalau ikut misa online saja. Nah, untuk penerimaan sakramen-sakramen, khususnya sakramen Ekaristi, juga tidak bisa diterima oleh sebagian orang, ya kan? Kehidupan gereja, dalam arti gereja adalah paguyuban, hilang, ya. Interaksi antar umat hilang. Ya, dalam khotbahnya Paus mengatakan misa online berbahaya bagi gereja, dalam arti manusia atau orang yang percaya kepada Kristus itu sungguh-sungguh menjadi ya terhambat ya di dalam perayaan Ekaristi itu, ya. Jadi iman dibahayakan di sini, ya. Nah, tapi anehnya apa? Coba kita melihat ya ke mall, ya. Orang apalagi kalau hari seperti Idul Fitri, ya kan, tahun baru itu ya nggak takut itu orang pergi ke sana. Tapi ke gereja yang distancingnya, jaraknya itu sangat berjauhan, takut. Nah, ini bagaimana ini? Kalau begitu ayo kita perbaiki mana yang masih kurang, ya kan? Bagaimana partisipasi kita di dalam Ekaristi? Ya, harus berpartisipasi aktif lahir dan batin. Ya, karena terbiasa misa online, ya. Ketika misa offline, sekarang itu misa seperti kering itu rasanya, ya. Banyak umat tidak ikut menjawab, ya. Misalnya aklamasi Tuhan sertamu, ya. Dan sertamu juga itu tidak terlalu jelas terdengar. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Nah, bahkan dalam syahadat para rasul itu, aku percayakan Allah Bapa, dulu tegas sekali. Sekarang umat hanya seperti mengatakan seperti kumbang berdengung, ya kan? Ini seperti kehilangan spiritnya, ya kan? Riwayatmu gini kalau seperti ini. Nah, yang untuk anak-anak bagaimana, ya kan? Nah, anak-anak ini juga dibahayakan sebenarnya, ya kan? Maka orang tua harus mendidik anak dalam iman Katolik. Ajarilah anak-anak untuk berpartisipasi di dalam Ekaristi. Nah, memberi teladanlah kepada anak. Ya. Tunjukkan kepada buah hati, seperti inilah mengikuti misa offline. Nah, ini orang tua harus memberikan teladan itu, ya. Makanya anak-anak diajak untuk ikut menjawab dan seterusnya. Kalau anak diam saja, ayo ikut jawab, diajak. Saat nyanyian ditunjukkan kepada anak, ini loh bukunya. Jangan bukunya hanya dipegang orang tua anak, enggak, ya, seperti bingung di situ itu. Lalu ini persiapkan anak-anak sebelum misa dengan sikap lahir dan batin secara benar. Ya, perlu tidak hanya lahir saja, pakaiannya ini itu dan seterusnya, ya, tetapi secara batin, ya. Anak-anak dijelaskan bahwa
ini kita akan ke gereja, ya kita akan berkunjung ke rumah Tuhan, kita akan memohon berkat, ya, serta memuji meluhurkan Tuhan di sana. Ya, berkat nanti akan mengalir sendiri. Nah, ini tanggung jawab orang tua ya, dengan teladan. Nah, saudara-saudari, masih ada banyak hal lain yang bisa didiskusikan ya di sini. Ayo kita diskusikan ya, mana saja yang kiranya masih perlu diperbaiki. Saya hanya mengutip beberapa hal ini ya, karena permintaan juga sudah mepet kepada saya untuk mengisi sarasian online ini. Maka inilah bahan yang bisa saya berikan. Demikian saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.